Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi kita ya. Masih mengenai teks narasi. Hari ini kita membahas mengenai kaidah kebahasaan teks narasi. Jadi kaidah kebahasaan itu apa aja? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kaidah kebahasaan dari teks narasi itu ada kata penghubung atau konjungsi. Jadi kalau dikatakan kata penghubung sama dengan konjungsi ya. Oke, pengertiannya kata penghubung atau kata sambung atau konjungsi kan adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Jadi kalau dikatakan kata penghubung atau konjungsi ini lebih ke kata penghubung, menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan begitu juga paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Oke, contoh kata penghubung itu. Di sini ada beberapa contoh Miss buat. Contoh kata penghubungnya ada karena, maka, jika, bahkan, walaupun, sampai seterusnya. Jadi hanya ini aja Miss, tidak. Kata penghubung itu banyak ya. Jadi untuk lebih paham dengan contoh ini Miss buat contoh dari kata penghubung menggunakan kata penghubung dan. Kalimatnya, saya dan ibu pergi berbelanja ke pasar. Dan di situ termasuk kata penghubung. Oke, kalimat selanjutnya. Adik tetap sekolah meskipun dia sedang sakit. Ya, meskipun di situ merupakan kata penghubung. Jadi ingat kalau kata penghubung itu bisa menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Contoh tadi saya dan ibu, dan di situ merupakan kata penghubung. Bisa juga menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh tadi, adik tetap sekolah meskipun dia sedang sakit. Itu dia kata penghubung. Oke, yang kedua, ada kata transisi. Pengertian kata transisi ini adalah kata yang menghubungkan atau menyambungkan dua kalimat yang berdekatan sehingga berkesinambungan antar dua kalimat yang dihubungkan. Namun bukan merupakan kata penghubung atau konjungsi. Jadi kata transisi ini berbeda dengan kata penghubung. Oke, di sini ada contoh transisi, contoh kata transisi. Ada rupanya, sesaat kemudian, ternyata, 2 hari kemudian, bagaikan, kalau, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kalimat kata transisi ini, contoh kita buat kalimat menggunakan kata rupanya. Rupanya kakak terlambat datang ke sekolah. Jadi rupanya di situ merupakan kata transisi. Oke, kita buat contoh menggunakan kalau. Kalau besok datang hujan, kami tidak jadi bermain sepak bola. Kalau di situ merupakan kata transisi. Jadi ingat, kata transisi sangat berbeda dengan konjungsi atau kata penghubung ya. Oke, yang ketiga ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama, kalimat langsung. Kalau dikatakan kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Oke, ciri-ciri dari kalimat langsung ini, dia pemakaian tanda petik ya. Terus yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Oke, terus yang ketiga ciri-cirinya itu ada kata ganti orang pertama dan orang kedua. Contohnya, oke, siapa dia? Jadi tanda petik itu menandakan itu yang ciri-ciri yang paling khas dari kalimat langsung. Jadi udah ada contohnya Miss buat. Terus kalimat yang kedua, Kak, tolong ambilkan buku itu. Ya kan? Tanda petiknya dulu, ya kan? Baru ada tanda koma kata adik. Itu kan? Atau kata adik, koma Kak, tolong ambilkan buku itu. Jadi bisa kata adik itu di depan, bisa di belakang, tergantung kita. Tapi ingat, harus sesuai dengan ciri-ciri kalimat langsung itu. Terus yang ketiga, tutup pintu itu kalimat perintah, ya kan? Sesuai dengan ciri-ciri yang kedua tadi, tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Tutup pintu itu. Kalau dia kalimat perintah, maka dibubuhi tanda seru. Oke, itu dia untuk kalimat langsung. Oke, yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi kalimat tidak langsung ini sebenarnya berupa kalimat berita. Ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik, ya kan? Terus yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Oke, contohnya
Ibu memasak di dapur. Ini kalimat berita. Ibu memasak di dapur. Berarti memberitahukan kalau ibu sedang memasak di dapur. Kami pergi bertamasya ke Jakarta. Ini kalimat berita. Kami pergi bertamasya ke Jakarta. Yang ketiga, ayah membaca koran di teras rumah. Jadi ingat kalau kalimat tidak langsung ini tidak menggunakan tanda petik dan merupakan kalimat berita, dan kalimat berita itu selalu dibubuhi tanda titik. Oke, itu dia ya nak.